Teman-teman sekalian, secara umum para financial planner, wealth manager itu ketika bicara kepada kliennya, dia akan memulai apa yang dibicarakan dengan memberikan kesadaran bahwa dalam membangun kesejahteraan atau personal finance-nya itu mesti memperhatikan yang pertama itu proteksi dan preservasi. Ya, jadi kita mesti memproteksi apa yang sudah kita punya. Yang kedua, kita baru berpikir growth and accumulation. Jadi bagaimana kita menumbuhkan dan mengakumulasi aset kita. Berikutnya setelah masa produktif kita selalu bicara dengan masa transisi dan distribusi. Ya, sebelum lebih lanjut, Sophie Tucker itu pernah mengatakan bahwa saya pernah kaya nih, saya juga pernah miskin. Tetapi percayalah pada saya bahwa menjadi kaya itu lebih enak daripada jadi miskin. Katanya gitu nih, ini seorang filosofi, seorang penulis. Jadi enak jadi orang kaya. Nggak tahu, kita tanya Pak Adea nanti ya. Enak jadi orang kaya ya Pak Adea ya. Gitu ya teman-teman ya. Terus setelah saya tadi menyampaikan disclaimer ya, ini tidak mengguruin dan juga tidak membawa kita untuk berpikir secara materialistis. Kita tidak menuju orang-orang yang kapitalis. Ya, kok ngomongnya begini, kan ada versi kaya menurut Islam dan lain sebagainya ya. Mohon maaf banget nih ya teman-teman sekalian ya. Jadi rupanya ada juga seorang periset itu ya, penulis tahun 96 tuh ada buku Millionaire Next Door ya, jutawan tetangga kita ya, Stanley dan Danko kalau nggak salah, melakukan riset selama 20 tahun tentang keluarga kaya di Amerika. Itu seperti apa sih ciri-cirinya? Ada 7 ciri ya. Kalau nggak salah itu ada 7 ciri. Tetapi saya tertarik dengan formula yang disampaikan oleh Stanley dan Danko. Sebenarnya untuk mengukur kita kaya atau enggak, versi Danko dan Stanley itu rumusnya gampang. Usia kita saat ini dikalikan pendapatan tahunan ya, dibagi 10. Ya, usia kita saat ini dikalikan pendapatan tahunan dibagi 10 itu seharusnya kekayaan bersih yang kita miliki atau net worth. Gampangnya ngomong, kalau gaji kita 100 juta selama 1 tahun gitu ya, 100 juta, umur kita 40 tahun, berarti kan 4 miliar dibagi dengan 10, berarti mestinya kita punya net worth sebesar 400 juta. Yang dimaksud net worth adalah aset dikurangi hutang. Aset pun itu mesti warisan dikeluarkan ya teman-teman, warisan dikeluarkan, jadi benar-benar dari apa yang kita kerjakan. Gampangnya ngomong sih, setiap bulan Maret kan kita melaporkan pajak tuh, SPT itu. Kita tahu itulah gaji tahunan kita, dikalikan umur kita dibagi 10, lihat nanti di kekayaan kita ya. Jadi kalau di topik tentang money management itu biasanya keluarga-keluarga itu dibantu oleh financial planner-nya untuk membuat semacam balance sheet gitu ya, neraca pribadi, arus kas dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah, kalau saya dari tahun 2003 itu orang yang kenal saya sampai saat ini saya buat itu setiap bulanan. Jadi saya tahu utang saya yang gede itu di mana dan kapan jatuh temponya itu saya tahu persis. Utang saya banyak banget itu ya. Itu mengancam net worth ya. Begitu ya teman-teman ya. Dan nanti silakan barangkali teman-teman renungkan, ini umurku sekian, pendapatanku versi SPT sekian bagi 10. Ya, kalau aku masih di atas angka itu berarti termasuk akumulator kekayaan yang bagus gitu. Tapi kalau di bawah itu berarti aku kurang canggih lah dalam mengelola harta gitu ya, pendapatan dan lain sebagainya. Oke, ya kita masuk kepada proteksi, pilar yang pertama. Ketika kita bicara tentang proteksi, berarti yang menjadi concern kita itu adalah melindungi apa yang kita sudah miliki. Yang pertama kita sudah miliki tentu adalah jiwa dan badan kita, kesehatan kita, keterampilan kita. Itu sebabnya dalam diri seseorang itu pasti ada personal risk. Personal risk itu umumnya ada 3 dan pasti ada 3. Yang pertama itu die too soon. Jadi meninggal terlalu cepat itu berbahaya bagi kita ya. Barangkali kita ini punya cita-cita anak kita masuk di Fakultas Kedokteran USU gitu, Fakultas Hukum UI dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita rencanakan dengan bagus bisa masuk dan kita insya Allah bisa membiayai sampai kita nanti purna tugas. Tetapi kalau Allah berkehendak lain, maka semua rencana itu bisa jadi berantakan kalau tidak kita siapkan. Itu sebabnya asuransi jiwa itu menjadi penting. Sementara kita ini kalau ditelepon oleh agen asuransi atau orang asuransi sudah hari duluan, maaf, nanti Mbak ya akhir bulan ini, maaf saya sedang meeting nih, kan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu kita perlu terbuka. Ya, jadi meninggal terlalu cepat itu resiko yang sangat lazim. Tetapi ada juga resiko yang tidak kita sadari dan kita lupa, yaitu life too long. Hidup yang terlalu lama itu juga berisiko. Jadi kita ini kan pensiun di usia 56.
mungkin kita bisa menargetkan usia 75 atau 80 gitu. Kalau 80 berarti kita akan menghabiskan sekitar 25 tahun tidak berpendapatan pasti seperti saat ini. Tetapi kalau Allah berkehendak juga kita bisa umur di 90 dan 95. Punya problem kalau tabungan kita tidak cukup. Ya, punya problem kalau tabungan kita tidak cukup sehingga kualitas hidup kita itu menjadi berbahaya. Itu juga perlu kita pikirkan. Dan yang terakhir terkait dengan personal risk itu adalah disability. Disability itu bisa terjadi kepada siapapun sehingga rasa-rasanya juga perlu kita siapkan dengan baik. Itu pilar pertama secara singkat saja. Pilar kedua yang barangkali kita juga sama-sama perlu pelajari adalah bagaimana kita menumbuhkan aset kita, ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan aset kita, mengakumulasikan sehingga pada akhir masa tugas nanti atau bahkan setelahnya itu insya Allah kita punyalah sesuatu sehingga hidup kita tetap sejahtera, standar hidup kita tidak terlalu jatuh dibanding kondisi saat ini. Ketika kita bicara menumbuhkan dan mengakumulasi aset, itu secara umum kita akan bicara financial asset dan non financial asset. Financial asset kita semuanya tahu lah ya, karena kita memang hidup di situ ya. Ada deposito, ada saham, ada reksadana, ada sukuk dan lain sebagainya. Sementara itu kalau yang non financial asset itu antara lain ya properti, emas, terus bahkan barang-barang berharga. Ini menjadi penting bagi kita karena berdasar riset yang saya baca di jurnal Financial Analyst itu kalau nggak salah mengatakan bahwa kesuksesan sebuah keluarga dalam hal finansial itu 91% ditentukan oleh alokasi asetnya. Ya, 91% alokasi asetnya. Jadi teman-teman yang beruntung mendapat aset atau sedang punya aset yang banyak itu mesti melakukan realokasi lagi, barangkali tidak tepat. Dan itu sekali lagi disesuaikan dengan tujuan kita dan juga profil risk masing-masing. Saya yakin masing-masing kita itu berbeda.